wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Rizky Wahyu Yunan Putra MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pembelajaran matematika SMA atau MA. Perkenalkan, nama saya Septi Ayuning Tias dengan NPM 2311050097 dari kelas 2D Program Studi Pendidikan Matematika. Dalam video pembahasan ini, saya akan menjelaskan contoh-contoh soal tentang pertidaksamaan linier dua variabel. Mari simak videonya. Oke, sebelum saya menjelaskan tentang contoh-contoh soalnya, di sini saya akan membahas sedikit tentang pengertian, bentuk umum, dan cara penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel. Baik, yang pertama yaitu pengertian pertidaksamaan linier dua variabel. Apa sih yang dimaksud dengan pengertian pertidaksamaan linier dua variabel? Ya, benar. Jadi, pertidaksamaan linier dua variabel merupakan kalimat terbuka yang memuat salah satu dari tanda-tanda ketidaksamaan seperti lebih dari sama dengan, kurang dari, dan kurang dari sama dengan. Kemudian yang kedua yaitu bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel. Bentuk umumnya terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu AX plus BY lebih dari C. Kedua, AX plus BY lebih dari sama dengan C. Ketiga, AX plus BY kurang dari C. Dan yang terakhir yaitu AX plus BY kurang dari sama dengan C. Jelas ya tentang bentuk umum dari pertidaksamaan linier dua variabel. Kemudian yang ketiga yaitu cara penyelesaian pertidaksamaan linier dua variabel yang terbagi menjadi 3 langkah. Pertama, gambarlah garis AX plus BY sama dengan C pada sebuah bidang kartesius dengan cara menghubungkan titik potong garis dengan sumbu X dan titik potong garis dengan sumbu Y. Garis AX plus BY sama dengan C ini membagi bidang kartesius menjadi 2 bagian bidang. Kedua, ambil sebarang titik uji P X1, Y1 yang terletak di luar garis AX plus BY sama dengan C dan hitunglah nilai AX1 plus BY1. Kemudian bandingkan nilai AX1 plus BY1 dengan nilai C. Jika AX1 plus BY1 kurang dari sama dengan C, maka bagian belahan bidang yang memuat titik P X1, Y1 ditetapkan sebagai daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan AX plus BY sama dengan C. Sebaliknya, jika AX plus BY1 lebih dari sama dengan C, maka bagian belahan bidang yang memuat titik Px1, Y1 ditetapkan sebagai daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan AX plus BY lebih dari sama dengan C. Dan yang ketiga yaitu tandailah bagian belahan bidang yang menunjukkan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan dengan menggunakan raster. Bagian belahan yang tidak diaster menunjukkan bukan daerah himpunan penyelesaian. Nah, itulah beberapa cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan linier dua variabel. Di sini juga saya tampilkan tabel persamaan garis AX plus BY sama dengan C. Tabel ini digunakan untuk menentukan arah arsiran dari suatu bidang kartesius. Namun ada cara lain selain tabel ini yang digunakan untuk menentukan di mana arah arsiran pada suatu bidang kartesius. Untuk lebih jelasnya nanti kita akan bahas pada contoh soal. Untuk contoh soal yang pertama, tentukan daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 6x plus 2y kurang dari sama dengan 12.
penyelesaiannya kita tentukan terlebih dahulu titik potong sumbu X dan sumbu Y. Cara untuk menentukan titik potong ini ada dua cara. Cara pertama yaitu dengan metode tabel dan yang kedua yaitu dengan metode substitusi. Nah, kita tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Diperahlah titik potong untuk 6X plus 2Y kurang dari 12 ini 0,6 di Y dan 2,0 di X. Selanjutnya kita gambar diagram bidang kartesius di mana 0,6 berada di Y dan 2,0 berada di X. Sebelum kita menentukan daerah penyelesaiannya, cara menentukan titik koordinat dengan menggunakan tabel ini maksudnya adalah 12 dibagi 2Y sama dengan 6 kita letakkan di bagian Y dan 12 dibagi 6X hasilnya 2 kita letakkan di bagian X. Nah, kemudian kita tentukan daerah penyelesaiannya atau daerah arsirannya. Kita coba pakai titik uji di 0,0. Maksudnya 0,0 ini kita masukkan ke bentuk 6X plus 2Y kurang dari sama dengan 12. Sehinggalah dihasilkan 0 kurang dari sama dengan 12. Benar ya, 0 kurang dari sama dengan 12. Karena dia bernilai benar, maka daerah penyelesaiannya mendekati 0 atau arah arsirannya mendekati 0. Begitupun sebaliknya, jika dia nilainya salah berarti arah arsirannya menjauhi titik 0 atau sebelah kanan. Untuk contoh soal yang kedua, tentukan daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut. 2X plus Y lebih dari sama dengan 4, 3X plus 4Y lebih dari sama dengan 12, dengan syarat X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Penyelesaiannya, kita tentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y dengan cara tabel. 2X plus Y sama dengan 4. Sehingga titik potongnya Y 0,4 dan X 2,0. Untuk bentuk 3X plus 4Y sama dengan 12 diperoleh titik potongnya Y 0,3 dan X 4,0. Setelah semua diketahui titik potongnya, kemudian kita masukkan ke dalam bidang kartesius seperti gambar. Setelah kita masukkan, kemudian kita tentukan arah arsiran atau daerah penyelesaiannya. Karena di soal diketahui tanda ketidaksamaannya lebih dari sama dengan semuanya, berarti dapat kita lihat pada tabel persamaan garis AX plus BY sama dengan C, jika tanda ketidaksamaannya lebih dari sama dengan dan dia positif, maka daerah hasil penyelesaiannya berada di sebelah kanan garis. Jadi untuk bentuk pertama, daerah penyelesaiannya berada di sebelah kanan garis. Untuk bentuk yang kedua, sama ya dengan bentuk pertama, daerah hasil penyelesaiannya berada di sebelah kanan garis. Tapi di situ ada syaratnya. Karena ada syaratnya, berarti untuk X lebih dari sama dengan 0, arah arsirannya atau hasil penyelesaiannya dia naik ke atas. Dan untuk Y lebih dari sama dengan 0, arah arsiran atau daerah penyelesaiannya dia ke arah kanan. Seperti itulah penyelesaian untuk contoh soal yang kedua. Untuk contoh soal yang ketiga, daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 6X min 12 kurang dari sama dengan 0 adalah penyelesaiannya. Karena di soal yang diketahui cuma variabel X, berarti kita hanya menentukan nilai X-nya saja. Sehingga penyelesaiannya 6X
X min 12 kurang dari sama dengan 0, kita ubah atau kita pindah ruaskan menjadi 6X kurang dari sama dengan min 12 pindah ruas menjadi 12, sehingga X kurang dari sama dengan 12, 6 pindah ruas menjadi pembagi 12 dibagi 6, sehingga nilai X yaitu 2. Kemudian kita masukkan ke dalam bidang kartesius. Setelah kita garis, kemudian kita tentukan arah arsilannya atau daerah penyelesaiannya untuk menentukan. Untuk menentukan daerah penyelesaiannya, kita menggunakan titik uji n0,0. Apabila kita substitusikan 0 ke X, berarti 0 kurang dari sama dengan 2. Karena dia bernilai benar, berarti daerah penyelesaiannya berada di sebelah kiri garis atau mendekati 0. Itulah beberapa contoh soal yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.